Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru yang hebat. Perkenalkan nama saya Helena Fuji Darnibaso SPD. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saat ini saya mengajar sebagai guru fisika di SMA Negeri 1 Elar. Di video kali ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual penerapan segitiga restitusi pada modul 1.4 tentang budaya positif. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu restitusi. Restitusi merupakan suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 tahapan restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Konsep menstabilkan identitas terdiri dari 1. Berdasarkan prinsip pembuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Yang kedua, menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Konsep validasi tindakan salah. Yang pertama, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Yang kedua, guru akan bergeser dari stimulus respon menjadi proaktif. Dan yang ketiga, mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Dan yang terakhir, konsep menanyakan keyakinan terdiri dari yang pertama, murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Yang kedua, mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakannya yang salah. Kasus yang pertama, Nesa bersikap tidak terima karena temannya mencontek tugasnya. Ia sangat marah dan tidak dapat menerimanya. Berikut saya akan memaparkan kronologi dari peristiwa tersebut. Pagi Nesa, selamat pagi Bu. Nesa, tadi Ibu mendengar laporan dari ketua kelas, katanya kamu bertengkar dengan Linda. Iya Bu, saya kesal sekali dengan Linda. Kenapa kamu kesal? Saya kesal karena Linda mencontek pekerjaan saya Bu. Oh begitu, wajar jika kamu marah. Jika Ibu berada di posisimu, Ibu juga pasti akan sangat marah. Lalu apa yang kamu lakukan terhadap Linda? Saya marah-marah Bu, saya juga memaki-maki dan saya juga menggebrak meja Linda Bu. Oh begitu. Kamu berbuat seperti itu pasti ada alasannya. Kira-kira apa alasannya, Nesa? Ya Bu, saya tidak bisa diam saja Bu. Saya sudah capek-capek mengerjakannya. Dengan senangnya saja Linda mencontek pekerjaan saya Bu. Oh, wajarlah jika kamu sangat marah. Tapi Ibu juga sangat menghargai kamu karena reaksi yang kamu buat itu tidak berlebihan. Misalnya, tadi kamu tidak sampai memukul Linda, ya kan? Iya Bu. Tidak sampai menjambak rambut Linda, kan? Iya Bu. Oke, sekarang Nisa, coba kita berpikir. Tindakanmu marah terhadap teman-temanmu tadi itu, apakah melanggar keyakinan kelas yang sudah kita buat? Iya Bu. Oke. Menurut Nesa, keyakinan kelas apa yang sudah Nesa langgar? Saling menghormati antar teman Bu. Saling menghormati antar teman. Iya. Oke. Menurut Nesa, apakah saling menghormati antar teman itu penting atau tidak? Penting Bu. Baik, kalau menurut Nesa penting, keyakinan apa yang harus Nesa lakukan ketika Nesa sedang marah? Harus lebih bersabar Bu. Oke, apakah Nesa mau memperbaiki masalah ini? Mau Bu. Kalau Nesa mau memperbaiki, kira-kira tindakan apa yang akan Nesa lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya akan lebih bersabar Bu dan menahan amarah saya. Jika ada teman yang mencontek pekerjaan saya akan melaporkannya kepada guru wali kelas atau kepada guru mata pelajaran tersebut. Oke, tepat sekali tindakanmu itu Nesa. Mulai sekarang Nesa harus tetap semangat belajar, tetap mengerjakan pekerjaannya dengan sebaik-baiknya dan harus tetap rajin datang ke sekolah. Bisa Nesa? Bisa Bu. Sekarang ya, Nesa bisa kembali ke kelas dulu. Ya Bu. Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Maria Agnesa Hendriati Jonga. Saya dari kelas 11 IPA. Saya senang sekali diajak berdiskusi oleh Ibu Guru agar dapat mengendalikan diri dari amarah terhadap teman-teman sekelas saya. Saya harus banyak belajar bersabar dan menghormati teman sekelas saya. Terima kasih. Kasus kedua, Ovin sering terlambat datang ke sekolah sehingga ia sering tertinggal saat pelajaran berlangsung. Selamat pagi Ovin.
Selamat pagi, Ibu. Berikut Mungkin tadi Ibu mendengar laporan dari Bapak Ibu yang bertugas piket, katanya kamu terlambat datang ke sekolah. Ya, Ibu. Oke. Kira-kira selama ini sudah berapa kali Ovin terlambat datang ke sekolah? Sudah 5 kali, Bu. Sudah 5 kali, banyak ya. Ovin berbuat kesalahan itu manusiawi. Yang terpenting dari kita sekarang, bagaimana kita belajar dari kesalahan yang sudah kita buat dan bagaimana kita harus berusaha untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Nah, sekarang kita cari solusi bersama-sama untuk mengatasi permasalahan ini, Ovin. Iya, Bu. Oke. Ovin sering terlambat datang ke sekolah itu pasti ada alasannya. Kira-kira alasannya apa, Ovin? Karena saya sering begadang, Bu, untuk main HP, jadi saya terlambat tidur, Bu. Oke, begadang. Ovin tahu kesepakatan kelas yang sudah kita buat? Iya, tahu, Bu. Tahu. Kalau Ovin datang terlambat ke sekolah, itu berarti melanggar keyakinan kelas yang mana? Disiplin, Bu. Apakah disiplin itu penting, Ovin? Penting, Bu. Disiplin dapat membuat saya datang tepat waktu dan menghargai waktu, Bu. Oke, menghargai waktu itu sangat penting. Kenapa penting? Karena dengan menghargai waktu, kita dapat menghargai orang-orang di sekitar. Kemudian pekerjaan kita juga tidak menumpuk. Dan yang ketiga, kita bisa melatih rasa kepedulian kita terhadap sesama. Iya, Bu. Saya menyesal sudah sering terlambat, Bu. Dan saya meminta maaf, Bu. Ya, Ovin, kamu sudah menunjukkan sikap yang sangat baik, yaitu dengan meminta maaf. Kira-kira apa yang akan Ovin lakukan untuk supaya tidak terlambat lagi? Saya akan tidur lebih cepat dan tidak akan begadang lagi, Bu, supaya saya tidak akan terlambat ke sekolah. Oke, Ovin, kamu sudah menemukan solusi untuk mengatasi masalah ini. Jadi nanti ibu akan bekerja sama dengan orang tuamu supaya kamu tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Iya, Bu. Oke. Sekarang Ovin boleh kembali ke kelas dan melanjutkan pelajaran lagi. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Yuvencia Sita. Saya dari kelas 11 IPS 2. Terima kasih Ibu Guru. Saya senang sekali bisa berdiskusi sama Ibu untuk menemukan solusi atas kesalahan yang sudah saya lakukan. Dan saya janji tidak akan mengulangi lagi supaya saya tidak akan telat ke sekolah. Terima kasih. demikian yang dapat saya paparkan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi Bapak dan Ibu. Salam guru penggerak.